Sobat Subi semuanya, kita bertemu lagi ya setelah kurang lebih ada 2 minggu ya kita tidak bertemu. Kita bertemu lagi malam hari ini dan mumpung masih nuansa lebaran ya. Kami mengucapkan taqabbalallahu minna wa minkum minal aidin wal faizin. Mohon maaf lahir dan batin apabila banyak sekali kesalahan ya, baik itu dari perkataan maupun perbuatan yang disengaja maupun tidak disengaja. Kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Dan malam hari ini kita akan kembali nih ya untuk sharing-sharing, untuk ngobrol-ngobrol di acara webinar kita malam hari ini dengan topik dari membuat gluten free dan juga vegan donat ya, yang pastinya bakal menarik banget dan juga bakal bermanfaat banget buat kita semuanya. Dengan narasumber pastinya yang luar biasa sekali ya buat Sobat Subi di sini, mungkin ada yang udah nggak asing ya. Oke, sama Neng Dewi ini udah nggak asing ya. Oke, jadi kalau mungkin dari teman-teman ada yang belum kenal nih dengan Neng Dewi, jadi akan saya perkenalkan dulu ya. Jadi Neng Dewi ini atau nama lengkapnya itu Cut Rahma Panca Kusuma Dewi. Kalau saya biasanya itu panggilnya Neng Dewi. Ya, beliau ini adalah seorang owner teman-teman ya, owner dari Cake Studio yang mana memulai usahanya itu sejak tahun 2009. Nah, buat teman-teman ya Sobat Subi yang belum kenal dengan Cake Studio itu apa, nah ini bisa dijelaskan dulu Neng Dewi profil dari Cake Studio itu sendiri. Silakan Neng Dewi. Ya, terima kasih Mbak. Selamat malam teman-teman semua. Selamat bergabung sama seperti ini Mbak Siska sama siapa ya sekarang ya moderatornya. Oh, iya. Nah, aku ngucapin selamat Hari Raya Idul Fitri, minal aizin wal faizin, dan untuk teman-teman yang non Muslim mohon maaf lahir dan batin. Selamat bergabung lagi, kita acara sharing bareng untuk buat vegan donat, vegan and gluten free donat ya. Oke. Saya mau singkat aja untuk jelasin apa sih Cake Studio gitu ya. Cake Studio itu berdiri karena hobi, berdasarkan hobi. Hobi saya yang dari kecil memang baking karena melihat almarhum ibu saya yang suka baking juga. Jadi kayak nurun, sebenarnya bukan nurun tapi terbiasa untuk melihat ibu saya baking, jadi saya pengen jadi baker gitu ya. Udah cita-cita dari kecil banget. Dan itu berkembang sampai akhirnya saya dewasa dan akhirnya punya usaha sendiri Cake Studio. Cake Studio itu ada disebabkan oleh banyaknya member keluarga saya yang memiliki riwayat penyakit kronis seperti diabetes, stroke, jantung, macam-macam yang lainnya lagi gitu ya. Dulu saya Cake Studio itu berdiri awal mulanya itu hanya regular baking, hanya melayani atau mengikutilah sekarang lagi tren kue apa nih ikutan gitu bikin. Tapi kalau sekarang kita lebih mengerucut, kita lebih memprovide gitu, mencoba mengakomodir kebutuhan dari teman-teman. Misalkan aku butuh baking goods tapi yang ramah dengan alergi berbagai macam lah, kita coba untuk mengakomodir itu gitu ya. Jadinya dimulai dari tahun 2009 sampai sekarang. Dulu saya nggak tahu itu vegan itu apa sih. Oh ternyata vegan itu tidak menggunakan bahan-bahan dari hewani. Oke, saya belajar tentang itu. Semua saya pelajari secara otodidak, secara sendiri. Alhamdulillah sampai sekarang berlanjut gitu ya. Nah, kemarin ini kita masih ada di Depok, tapi sekarang sudah pindah di Bandung. Jadi untuk wargi Bandung, kalau ada yang membutuhkan baking goods yang ramah dengan alergen, vegan, silahkan kontak kami. Kami coba untuk membantu mengakomodir kebutuhan teman-teman. Gitu aja Mbak, monggo silahkan dilanjut. Oke, berarti sekarang pengirimannya dari Bandung ya Neng Dewi? Dari Bandung. Oke, siap. Jangan lupa buat kontak Neng Dewi ini ya, nanti teman-teman.
Karena bisa request juga ya Neng ya? Bisa. Memang semua kita bikin kuenya, bikin baking goods-nya itu by request. Jadi by custom. Jadi nggak ada. Makanya kalau tanya PL-nya dong share gitu. Aduh, aku nggak punya PL karena semua dibuat berdasar kebutuhan dari teman-teman, dari customer yang minta. Nanti itu baru kita rekap tuh berapa sih biayanya gitu. Insya Allah sih mudah-mudahan ramah di kantong ya. Karena aku tujuannya juga untuk mengakomodir, bukan semata hanya bisnis gitu loh. Karena saya juga merasakan dulu di saat saya mencoba selektif ya dengan apa yang harus dikonsumsi anak-anak saya walaupun mereka tidak ada alergen, itu susah banget ya. Jadi kalau kesannya kalau sekarang kita mempermudah orang, insya Allah kita kedepannya dipermudah juga gitu kan. Pengharapannya seperti itu gitu. Oke, Sobat Zubi, itu dia ya tadi profil luar biasa dari Cake Studio ya, yang mana itu berawal dari hobi baking dan akhirnya sampai saat ini sudah ada usaha ya dari Cake Studio, yang mana kalau dari Sobat Zubi nih mau coba-coba ya, penasaran nih ya dengan produk-produknya Cake Studio, nanti bisa langsung kontak ke Neng Dewi, atau mungkin kalau mau main-main ke Instagramnya dulu juga boleh ya Neng ya. Mau kepo-kepo juga boleh ya. Untuk Instagramnya sendiri tuh @cakestudioid ya. Nanti bisa main-main nih ke Instagramnya Cake Studio. Oke, Sobat Subi, siapa sih yang nggak kenal dengan donat ya? Jajanan enak, cemilan enak dengan bentuk cincin yang menjadi ciri khasnya. Donat identik dengan bahan utama yaitu mentega, terigu, dan juga telur. Namun kita juga bisa membuat donat tanpa telur loh Sobat Subi. Donat menjadi salah satu cemilan yang disukai banyak orang. Dengan bahan-bahan yang gampang dibeli, donat bisa kita buat sendiri di rumah. Nah, malam ini kita akan sharing-sharing seputar cara membuat donat yang ramah vegan nih Sobat Subi, yang pastinya menarik dan juga bisa kita praktekkan sendiri di rumah. Nah, buat Sobat Subi ya, nanti yang ada pertanyaan seputar materi yang akan disampaikan oleh Neng Dewi malam hari ini, silakan bisa dipersiapkan. Nanti bisa langsung ditanyakan saja di room chatnya ya. Nanti akan saya bantu bacakan dari Neng Dewi yang akan bantu menjawabnya. Oke, Sobat Subi, tanpa berlama-lama lagi, silakan kepada Neng Dewi untuk langsung saja memaparkan materinya. Silakan. Baik, terima kasih. Nah, teman-teman, saya sudah coba buatkan tutorialnya di video. Mudah-mudahan ini lebih memperjelas bagaimana caranya. Karena kalau saya cuma secara teori doang, nanti takutnya nggak ada gambaran gitu ya. Ini gimana sih? Secara itu kan vegan dan gluten free. Memang agak tricky untuk membuat produk-produk gluten free itu. Jadi silahkan menyimak video yang akan saya share nantinya ya. Kalau ada pertanyaan, silahkan nanti diketik dulu aja di room chat. Selesai videonya diputarkan, kita diskusi bareng-bareng gitu ya. Oke, sebentar ya.
Oke. Ya, jadi udah selesai kita sharing videonya.
saya coba jelasin dari awal ya. Mungkin teman-teman udah ada yang kecepatan Mbak, kayaknya apa aja gitu ya. Oke, pertama alat-alat yang digunakan untuk kita punya baking itu simple banget, nggak banyak peralatan yang neko-neko. Cuman mungkin kalau yang teman-teman agak istilahnya agak repot itu adalah cetakan donatnya. Seperti kita ketahui kalau donatnya gluten free itu kan cenderung cair ya adonannya. Dia tidak seperti adonan roti yang bergluten gitu ya. Jadi memang harus ada cetakannya untuk membantu dia membentuk seperti donat, tidak seperti yang gluten free yang bisa kita ulenin gitu ya. Tapi tekstur akhirnya nanti akan seperti donat yang menggunakan gluten gitu ya. Nah, bahan-bahan peralatan yang digunakan itu bisa ada mixer, hand mixer, atau cukup dengan balon whisk aja yang kayak biasa buat ngaduk ya. Terus ada cup measurement atau cup takaran, sendok takar, baskom atau mixing bowl, sama cetakan si donat dan piping bag, spatula dan kuas, itu aja. Nah, bahan-bahan yang digunakan sendiri itu tadi saya udah share. Mungkin teman-teman bisa nyatet, bisa udah siapin kertas sama pulpen. Oke. Ada 1/4 cup vegan buttermilk. Nah, vegan buttermilk itu saya buat dari soya milk yang saya berikan apple cider vinegar sebanyak 3 sendok teh. Tuh. Terus ada 1 cup coconut sugar atau gula kelapa, 1/4 cup melted vegan butter. Nah, vegan butternya tadi saya pakai cocoa butter ya, kakao butter yang dimeltetin, yang dibikin lelehkan ya. Oke. Nah, untuk pengembangnya sendiri atau leaveningnya, teman-teman bisa ada pilihan. Kalau tidak ada masalah dengan baking soda, baking powder, itu bisa menggunakan itu. Tapi saya lebih memilih yang aman, yang lebih bisa diterima banyak orang adalah instant yeast. Itu saya pakai kira-kira 3 sendok teh instant yeast. Kenapa kok agak banyak? Karena adonannya memang agak berat. Kalau kita pakainya cuma 1 sendok teh atau cuma 2, nanti dia kurang angkat. Si donatnya hasil akhirnya akan terlalu bantet gitu ya. Kalau misalnya teman-teman oke, Mbak, saya pengennya pakai ini aja baking powder atau baking soda, boleh. Itu bisa disubstitute dengan 1,5 sendok teh baking powder dan 1 sendok teh baking soda. Nah, lalu bahan-bahan yang lainnya adalah saya gunakan juga 2 sendok makan psyllium husk ya. Psyllium husk itu fungsinya adalah sebagai binder. Nanti juga ada flax egg kan, dari flaxseed meal yang dicairkan dengan air. Tapi dengan adanya si psyllium lagi, nanti dia punya teksturnya, makanya lebih menyerupai donat yang bergluten. Kalau misalnya kita cuma pakai 1 si flax egg aja, berdasarkan pengalaman saya pribadi, itu kurang dapat dia punya tekstur chewy-nya, lebih kepada kayak cake like donat gitu loh, seperti cake aja, bukannya seperti roti bergluten gitu. Sedangkan kita kan pengen oke lah ini GF gluten free, tapi nyerempet lah, nyerupain benernya gitu, nyerupain si yang donat benarnya gitu kan ya. Oke. Selanjutnya nanti ada 3 sendok makan
flax egg. Ya, 3 sendok makan itu terbuat dari flaxseed meal yang dicairkan, yang dibuat jelly dengan 6 sendok makan air biasa. Jadi untuk membuat flax egg itu dari 3 sendok makan flaxseed meal dicampur dengan 6 sendok makan air. Oke. Lalu ditambahkan juga 1 sendok teh vanila, ekstrak vanila. Oke. Nah, tepungnya sendiri itu ada, saya bikin mixing ya. Saya bikin gluten free mixnya sendiri. Itu ada tepung beras coklat, ada tepung tapioka, terus ada tepung pati kentang. Nah, itu nanti sebanyak dicampur ya, nanti totalnya itu sebanyak 3 cup. Kalau teman-teman nanti bilang, Mbak, takaran GF flour mixnya gimana? Teman-teman bisa pesan di aku ya, bisa pesan aja, nanti aku bikinin, aku kirim gitu ya. Karena kalau teman-teman beli satu-satu juga, kalau misalnya nggak regularly baking, akhirnya kebuang. Oh ya, sorry, tadi ada satu dia punya flour mix itu almond meal. Nah, kalau teman-teman yang ada alergi dengan nuts, itu bisa di skip. Kalau almond meal itu buat aku hanya menambah rasa, tapi bukan ingredients utama gitu ya. Dengan adanya almond meal itu rasanya lebih rich, tapi kalau mau di skip juga boleh gitu ya. Oke. Itu untuk bahan-bahan si pembuat donatnya. Selanjutnya kan tadi saya sudah sharing di di video gimana cara membuatnya. Pertama seperti regular baking di GF, bahan cair itu semua dicampur dulu gitu ya. Yang mana itu adalah vegan buttermilk, vegan butter, vanilla extract dengan si flax egg. Kenapa flax egg-nya kok di bagian yang cair, Mbak, gitu ya? Supaya itu bisa tercampur dengan rata. Kalau teman-teman masukin ke bahan kering, si flax egg-nya itu akan menggumpal dan akhirnya fungsi dia untuk sebagai binder itu tidak maksimal karena bergumpal-gumpal dengan bahan keringnya. Sedangkan kalau kita cairkan dulu di bahan cair si flax egg-nya sampai tadi akhirnya dia tercampur rata, baru kita masukkan ke bahan kering, itu lebih oke gitu ya, lebih bisa masuk, lebih gampang kita untuk mencampurnya nanti. Oke, itu selanjutnya untuk bahan-bahan kering kita campur semuanya. Sisanya itu kan si flour mixnya ya, flour GF-nya, terus coconut sugar, sea salt, tadi saya kelupaan, ada sea salt 1 sendok teh aja, itu juga sebagai penambah rasa dan pengontrol dari kerjanya si yeast ya. Selesai itu kita campur rata. Sebaiknya pokoknya yang bahan kering itu tipsnya adalah dicampur rata dulu supaya nanti pas bahan cairnya masuk nggak susah gitu ya. Nah, di pengadukan untuk bahan kering dan bahan basah, teman-teman bisa gunakan spatula aja. Cuman tadi kalau dilihat yang ikutin videonya, kok Mbak ada pakai mixer sih gitu ya. Sebenarnya pakai mixer itu preference saya pribadi, itu hanya tips aja. Kalau supaya ada airy yang masuk, ada udara yang masuk ke dalam adonan itu. Kita kan nggak ada telur nih ya, otomatis nggak ada yang mengembang-ngembang, gimana ya kalau nungguin yeastnya bekerja itu agak lama. Makanya saya bantu dengan menggunakan hand mixer di akhirnya supaya pertama ada udara masuk ke dalam adonannya, lalu lebih tercampur rata, nanti si adonannya lebih smooth gitu ya. Oke, selanjutnya nanti tinggal si cetakan donatnya seperti biasa diolesin dulu
kenapa nih pakainya kok yang silikon Mbak? Nah pasti ada yang tanya gitu ya. Kok pakainya yang silikon mold bukan yang anti lengket apalah gitu. Untuk donat, lagi-lagi berdasarkan pengalaman pribadi, karena saya juga punya mold yang anti lengket, yang dari teflon lah atau aluminium lah, stainless lah, apa namanya, itu agak susah mengeluarkannya. Tetap dia akan lengket. Kecuali kalau teman-teman yang mungkin juga bergerak di bidang baking, tahu namanya olesan loyang itu Carlo, itu bisa gunakan itu. Tapi Carlo yang setahu saya adalah terbuat dari palm oil. Sedangkan kita pengennya bikin kan ini versi healthy ya. Jadi harus menggunakan coconut aja saya sarankan. Nah, olesan minyak yang di loyangnya pun di moldnya saya gunakan coconut oil ya. Hanya sedikit saja untuk supaya dia nggak lengket. Nggak dioles pun untuk silicon mold itu oke gitu ya. Setelah itu kita masukkan ke dalam piping bag si adonan yang udah jadi tadi untuk disemprotkan ke dalam donat moldnya. Kenapa sih Mbak harus pakai plastik segitiga atau piping bag? Supaya mudah, supaya rapih aja gitu ya. Kalau misalnya saya nggak punya, kayaknya ribet banget, mau pakai sendok, atau mangga, silakan, bisa. Jadi jangan jangan harus ngeplek gitu ya. Oh pakainya ini ya Mbak harus ini, enggak. Improve aja gitu loh. Kalau kebetulan aku lebih senang sharing di kelas bakingku atau program sharingku ini, kita lebih banyak improve. Karena kalau GF terkadang hampir tidak bisa terlalu straight ya dengan seperti kelas pastry biasanya, macam-macam tergantung keadaan. Kalau yang biasa baking automatically akan bisa ngelihat, oh ini saya butuh air, oh ini saya butuh tambah tepung, oh saya butuh mold atau apa gitu ya. Itu secara otomatis udah oke gitu ya, udah bisa jalan. Tapi kalau yang saya teman-teman yang aduh kadang-kadang akan aku hanya sesekali Mbak bakingnya, ya udah ikutin dulu aja gitu. Tapi nggak usah ngeplak, misalkan ya itu tadi untuk nyemprotin adonannya ke mana, ke moldnya, ke cetakan donatnya harus pakai piping bag ya, harus pakai plastik segitiga ya, nggak usah juga. Kalau mau pakai sendok doang gitu dituang sedikit demi sedikit gitu, asal sabar, itu oke kok ya. Oke, nanti habis itu kita bake. Ini nggak digoreng tapi di bake. Kenapa? Karena kalau kita goreng nggak ada bentuknya kan, dia cair banget gitu loh. Lagi pula kita mengurangi konsumsi minyak juga gitu ya. Saya kan ibu-ibu kemarin sempat kesusahan ya cari minyak goreng. Repot banget cari minyak goreng, langka. Nah sekarang kita bake aja ininya, si donatnya. Di bake selama kurang lebih 20 menit dengan suhu bawah ya, api bawah 170 sampai 180. Ini bervariasi. Kenapa saya bilang bervariasi? Tergantung ovennya dari teman-teman gitu ya. Karena kalau misalkan oven saya kebetulan dia 180 derajat selama 20 menit gitu. Itu setelah matang, nah ini bisa bervariasi untuk menghiasnya, untuk mengglazingnya. Bisa glazingnya saya tadi ada 3, pakai coklat boleh ya, tentunya coklat yang vegan kalau memang teman-teman vegan, ataupun dark coklat biasa kalau yang teman-teman non vegan itu bisa, atau mau dipakai cream cheese glazing oke. Nah ini bagian terbebas, bagian yang paling menyenangkan kalau udah donatnya udah jadi, karena teman-teman bisa menghiasnya dengan apa aja. Tapi kalau saya tadi memang agak sedikit konvensional, saya cuma menggunakan coklat melted ya, dan karena anak saya suka coklat kebetulan, suami juga suka coklat, jadinya kita lebih banyak nih coklat, pakai melted coklat. Bisa juga dengan sugar cinnamon coating ya, itu cuman coconut sugar atau gula
tidak terafinasi itu di blender sebentar supaya agak halus. Terus teman-teman tambahin bubuk cinnamon, bubuk kayu manis sedikit, diaduk. Terus itu udah jadi sugar cinnamon coating. Atau tadi yang agak cair terakhir ya teman-teman lihat itu apa ya Mbak yang lebih cair-cair itu sebenarnya itu adalah lemon sugar coating gitu ya. Saya agak sedikit suka lemon, agak sedikit suka ada asam-asam karena si donatnya ini agak cenderung sudah manis ya. Nah, supaya menyimbangi rasa manisnya tidak terlalu enak, saya pengen yang ada rasa asamnya. Makanya tadi ada lemon glaze-nya. Cuman memang tadi lemon glaze-nya saya lebih banyak di lemonnya. Kalau teman-teman mau bikin si lemon glaze-nya itu bisa dengan bisa menggunakan gula kelapa yang dihaluskan atau gula tidak terafinasi yang dihaluskan ditambahkan dengan lemon juice diaduk sampai mencair sudah jadi ininya ya si lemon glaze-nya. Itu aja sih nanti itu bisa bertahan kira-kira donatnya 3 hari di suhu ruang. Kalau misalnya mau lama lebih baik jangan di coating dulu. Jangan di glaze dulu. Jadi unglaze si donatnya itu bisa disimpan di dalam kulkas selama 7 hari di dalam kontainer yang tertutup ya. Nah, satu adonan tadi itu menghasilkan kurang lebih 18 pieces donat. Lumayan kan ya? Jadi untuk teman-teman yang punya anak-anak yang bersekolah, nggak usah tiap hari bikin. Aduh, tiap hari bikin kan repot ya. Nah, ini bisa di stok gitu lah. Itu ada 18 pieces satu adonan. Gitu aja. Jadi kalau ada pertanyaan, monggo kita buka tanya jawabnya ya Mbak ya. Silahkan. Oke, keren banget nih Neng Dewi. Seperti biasanya. Ada videonya, ada juga penjelasannya. Jadi bukan cuma materi-materi doang ya. Tadi juga sudah ada dari videonya juga ya, video tutorialnya. Oke, ini tadi ada pertanyaan dari Neng Erna, tapi ternyata Neng Erna sudah izin keluar ya, karena koneksinya ternyata kurang bagus. Oke, iya. Ini kalau dari pemesanannya itu bisa via IG, Neng Dewi atau mungkin? Oh bisa ya? Bisa lewat IG aja, DM aja IG-nya Cake Studio ID, boleh. Nanti dibikinkan. Yang penting GS flour mix-nya itu sekitar 350 sampai 450 gram per pouch-nya. Nanti saya kan buatin di pouch ya. Jadi itu udah lengkap dengan segala macam campuran tepungnya dengan psyllium khasnya. Jadi teman-teman nggak usah tambahin psyllium khas lagi. Yang perlu disiapin nanti tinggal yang si basah-basahnya nih. Misalkan susunya gitu ya. Vegan butternya. Vegan butter tadi bisa diganti dengan minyak kelapa aja kalau repot gitu ya. Nggak usah pakai vegan butter juga nggak apa-apa. Itu hanya memperkaya rasa aja kok gitu loh. Tapi teman-teman mau pakainya coconut oil aja boleh Mbak, atau olive oil aja boleh Mbak. Mangga, bisa gitu ya. Jangan dibikin susah kalau bikin baking. Nanti nggak mau baking kalau mesti dibikin susah gitu ya. Tinggal yang basah-basahnya aja. Dalam satu pouch gitu, teman-teman tinggal aduk. Modelnya kayak premix. Sekarang kan ibu-ibu senangnya premix ya, udah siap jadi gitu kan ya. Gitu Mbak. Oke, jadi buat sobat Subi ya di sini yang mau mulai ke PO, mau mulai pesen-pesen ya bisa langsung DM aja ya ke Instagramnya Cake Studio ID. Ini nanti besok dibantu jawab lagi ya karena berhubung Bu Ernanya udah keluar ternyata koneksinya kurang bagus, kurang stabil. Oke, mungkin dari Sobat Subi kalau ada pertanyaan silakan ya bisa langsung dipersiapkan, bisa langsung ditanyakan saja di room chatnya. Nanti akan saya bantu jawab, bukan bantu jawab ya, akan saya bantu tanyakan, bacakan maksudnya, aduh belibet banget ngomongnya. Nanti dari Neng Dewi yang akan bantu menjawabnya seperti itu ya.
Oke, mungkin akan saya yang mengawali dulu ya, yang tanya-tanya. Boleh. Oke. Tadi untuk satu kali adonan itu bisa untuk berapa buah donat ya, Neng Dewi ya? 18 pieces. Lumayan kan ya? Adonan itu bisa 18. Jadi teman-teman kalau misalnya nanti pesan si premixnya, si flour mixnya, tinggal disesuaikan mau buat setengah resep apa gimana gitu. Kalau kemarin kebetulan karena saya ya memang keluarga juga penyuka donat, otomatis saya buat satu resep. Nah itu secara tidak sengaja sih kemarin juga pasti nih jadi pertanyaan, satu resep tuh bisa jadi berapa sih gitu kan. Biasa ya kan ibu-ibu kan sangat rapi ya, menata berapa hari selama berapa hari bertahannya itu baking goodsnya. Jadi ada 18 pieces gitu ya. Jadi silakan. Itu banyak banget. Kalau mau buat setengah-setengah boleh, mau buat satu tapi di stok di kulkas juga bisa gitu. Nanti hasilnya. Oh. Oke. Bisa tahan sampai berapa lama, Neng, adonannya? Kalau misalkan adonannya sih kan kalau itu udah kita bake ya. Semua kalau misalnya adonan jangan diinapkan gitu. Kalau GF itu tidak bisa diinapkan. Jadi kalau udah bikin itu harus dibuat semua, nggak bisa diinapkan. Jadi makanya kenapa yang maksud saya bisa bertahan agak lama itu adalah hasil akhir dari si donat yang sudah matangnya, bukan adonannya ya. Jangan kebalik nih. Jadi kalau misalnya mau buat setengah resep mungkin jadinya dapatnya 9 gitu ya, 9 pieces gitu, satu sekali ngadon. Tapi kalau misalnya mau sekaligus yaitu 18 pieces yang sudah matang, bukan adonannya. Jadi kalau udah ngadon satu kali, habisin adonannya, jangan diinapkan. Karena gluten free itu riskan rusak kalau diinapkan adonannya. Dan kan itu berbagai macam campuran tepung juga ya. Saya takutnya ada teroksidasi nantinya apa segala macam, malah hasilnya tidak baik. Oke, berarti yang bertahan lama itu di hasil akhirnya setelah jadi donatnya ya, Neng ya? Donat matangnya, bukan adonannya. Kalau misalkan flour mixnya sendiri, itu bertahannya bisa sampai sebulanan lebih kok. Intinya sih kalau flour mix itu, kalau teman-teman ya, kebetulan karena ini adalah homemade, bukan pabrikan, kalau beli flour mix yang memang produksi homemade, dimasukkan ke dalam kulkas. Jangan ditaruh di ruangan di rak biasa kita nyimpen stok barang gitu. Karena itu kan bercampur, kita nggak tahu apakah lembab di situ apa enggak. Ini sementara si flour mix ini tetap aja namanya gluten free itu rentan banget rusak. Kalau pabrikan saya tidak tahu apakah mereka tambahkan pengawet ataukah tidak. Dan biasanya kan mereka juga lebih steril, hygiene dan sanitasinya mungkin juga lebih terjaga sehingga bisa bertahan hampir 6 bulan lamanya. Saya juga nggak paham. Tapi kalau produksi yang homemade, saya lebih menyarankan sebaiknya secepatnya dihabiskan, bukan untuk stokan lama. Jadi fresh terus, teman-teman juga nggak khawatir apakah nanti berbau tengik apa enggak. Kalau mau agak lama, dimasukkan ke dalam kulkas aja gitu. Ditaruh di dalam kulkas, di chiller, bukan di freezer, di chiller gitu, refrigerator, kulkas biasa gitu ya. Itu untuk flour mixnya. Oke. Nah, Neng Dewi, yang membedakan dari donat biasa itu apa saja sih, Neng? Ataukah hanya dari materialnya saja ataupun dari bahan-bahannya atau mungkin ada yang lainnya lagi? Ya, yang paling nyata, yang paling real itu adalah dari materinya. Kita menggunakan bahan-bahan GF, tidak ada gluten sama sekali, dan tidak ada kandungan dairy produknya ataupun telur. Nah, ini kembali lagi kepada selera teman-teman dan kebutuhan masing-masing. Kalau memang
saya cuman pengen GF. Oke, berarti teman-teman masih bisa menggunakan telur dan susu biasa, reguler. Nah, itu tinggal di switch, bisa di swap. Ini sebenarnya resep-resep yang dari dulu saya share ke teman-teman, itu sangat mudah untuk ditukar-tukar ya, di swap gitu loh. Jadinya kalau misalnya memang bukan vegan ya, susunya bisa pakai dairy. Nah, si minyaknya atau oilnya atau lemaknya bisa pakai butter yang dicairkan gitu ya. Saya cuma mengingatkan jangan pakai margarin ya teman-teman. Kenapa sih kok margarin nggak boleh? Kan margarin juga vegan. Ya oke, benar. Margarin itu terbuat dari nabati, tapi resiko untuk trans fatnya lebih tinggi. Tapi kembali lagi kepada reference-nya teman-teman sendiri. Kita kan sebagai customer harus sudah pintar ya sekarang. Jadi tidak berdasarkan omongan orang. Oh katanya si ini begini, tidak. Jadi customer yang pintar gitu ya. Saya hanya mengingatkan itu. Kalau masih mau tetap menggunakan margarin, ya silahkan. Teman-teman sudah tahu dengan segala resikonya gitu kan ya. Tidak ada larangan apapun di program saya, di kelas saya, ataupun di acara sharing saya tidak ada. Saya bilang, oh ini nggak boleh. Itu tidak ada. Karena kembali lagi teman-teman sebagai usernya, yang paling mengerti badannya, yang paling mengerti kebutuhannya dan kemampuannya. Jadi tidak ada paksaan untuk itu. Saya sebagai yang sharing, orang yang lebih mungkin lebih banyak pengalamannya di baking, hanya sharing aja, hanya mengingatkan, itu aja. Oke. Terus selanjutnya Nang Dewi, berapa kali sih adonan donat itu harus diistirahatkan agar mengembang sempurna? Nah ini dia. Kalau adonan donat konvensional dengan menggunakan gluten, itu kan ada beberapa tahap ya yang harus diistirahatkan. Kalau donat GS itu tidak perlu. Jadi tidak ada waktu tunggu. Langsung. Ya. Jadi tidak perlu ada waktu tunggu karena nanti si donatnya itu mengembang pada saat kita baking, pada saat kita bakar di dalam oven, kita udah ada bantuan dari si instant yeast-nya. Itu. Jadi tidak perlu ada waktu tunggu. Kalau kita membuat donat konvensional dengan menggunakan gluten, kurang lebih normalnya itu ada 2 kali waktu istirahat atau proofing time. Tapi kalau untuk GF nggak perlu, ya lanjut aja. Itu enaknya GF, nggak perlu ada proofing time-nya. Lain dengan kalau misalnya kita pengen buat roti GF, iya itu ada sedikit proofing time. Tapi kadang-kadang itu juga bisa di skip, tergantung dari bahannya apa. Gitu. Oke, berarti itu juga salah satu yang membedakan ya Nang Dewi ya? Betul, dan kita tidak goreng yang ketiganya ya. Oke. Kita tidak goreng, kita bake dia, gitu. Karena kalau kita goreng, misalkan kan bisa kayak churros gitu adonannya digoreng, tapi nggak akan berbentuk donat, nggak akan berbentuk cincin. Oke, bentuknya mungkin lurus aja gitu dia, dan penyerapan minyaknya akan cenderung lebih banyak. Kan kita tahu ya untuk goreng donat yang bergluten sendiri itu harus banyak minyak ya, harus deep fried gitu loh. Nah ini sama. Nah kalau misalkan kita pengen ya oke dong, udah GF, udah vegan, tapi deep fried gitu, ya sama aja. Mending nggak usah sekalian, bikin gluten aja gitu ya. Kembali lagi healthy-nya jadi hilang karena banyak minyak di situ gitu loh. Sedangkan yang di GF kita bake kan, itu paling minyaknya cuma ada di dia punya olesan loyangnya sama memang untuk memperlembut adonannya, dan itu cuma 1/4
dibandingkan dengan kalau kita goreng mungkin bisa sampai 1 liter dulu ya gitu ya untuk donat, karena deep fried kan gitu. Itu bedanya. Oke. Kalau untuk proses ovennya sendiri itu memerlukan waktu berapa lama, Neng Dewi? 20 menit ya, dengan panas sedang itu 20 menit aja gitu ya, dan apinya api bawah. Kalau teman-teman aku agak pengen sedikit kecoklatan Mbak, ininya donatnya mau pakai api atas boleh, pakai api atas, tapi api atas mungkin sekitar 160 derajat aja di setnya gitu ya. Kalau misalnya ovennya bisa atas bawahnya dibedakan ya, karena kalau oven-oven yang biasanya listrik itu kan api atas dan api bawahnya dia satu ya, satu temperatur gitu loh. Kalau mau kayak begitu dihidupin di api atasnya menjelang 10 menit terakhir, jangan dari awal, karena kalau dari awal gosong dia punya adonannya gitu. Kalau pakai oven listrik ya, tapi kalau oven yang temperatur atas bawahnya pisah, itu api atasnya boleh 160 derajat, sedangkan api bawahnya 180 derajat aja cukup. Tapi balik lagi ya dengan karakter ovennya masing-masing. Jadi kalau yang suka baking, dilihat karakter ovennya seperti apa gitu. Oke. Jadi untuk pengaturan apinya sendiri pun ada aturannya ya, Neng ya? Ya, terutama untuk baking itu krusial. Kalau itu krusial kalau oven ya, karena macam-macam merek oven itu karakternya beda-beda. Gitu. Saya mengalami sendiri tuh kalau udah 2 kali ganti oven. Jadi memang kata speaker, kita kalau ganti oven itu pertama-tama harus pacaran dulu, istilahnya pacaran gitu ya. Harus kenal sama ovennya. Kadang-kadang suhu di oven ini yang satu berbeda dengan suhu oven yang lain gitu loh. Panasnya seberapa, walaupun sama-sama kelihatannya dari segi nominalnya gitu ya, dari segi angkanya gitu ya, itu sama, tapi kan kita ada sebagai baker tuh suka ada sense, oh kalau panas segini sih sebenarnya nggak segini nih gitu angkanya gitu ya. Jadi itu sih gitu. Oke. Dari Neng Dewi nih, untuk keunggulan dari donat vegan sendiri itu apa sih, Neng Dewi? Keunggulannya secara pembuatan itu mudah. Nah, ini yang punya anak-anak kecil ya, punya anak-anak yang sudah bersekolah tapi belum dewasa misalkan ya, tapi udah bisa dilepas, itu mereka bisa dilibatkan tuh jadi kayak fun cooking gitu ya di situ. Karena pembuatannya kan cuma diaduk-aduk aja, terus mereka belajar nyemprot di adonan, di loyangnya gitu kan, terus masuk oven. Yang masuk oven tentu mamahnya lah ya, bukan anaknya gitu kan. Itu jadi bagian part of fun cooking dengan bersama keluarga, bersama anak-anak itu oke. Terus bahan-bahannya cenderung juga gampang. Cuman memang kalau GF itu terkadang kendalanya untuk teman-teman tuh, aduh nyebelin ya Mbak, kita tuh harus beli satu-satu tepungnya gitu ya. Tapi kalau mau yang gampang, ya sekarang banyak lah premix di gerai-gerai gitu ya, di toko-toko yang udah mengklaim gluten free, itu juga bisa dicoba. Cuman kan sekali lagi kalau saya lebih percaya dengan buatan saya sendiri gitu kan, karena tidak ada bahan pengawetnya. Saya bisa mainkan takarannya seperti apa. Tapi kalau misalnya teman-teman memang pesan ke saya, otomatis itu kan amanah ya, tidak dimainin, harus sesuai dengan resepnya, tidak dimainkan gitu loh. Jadinya sesuai dengan apa yang harusnya gitu. Kalau misalnya di yang sudah premix, terkadang kita nggak tahu ini ada
bahan lain nggak sih? Dan biasanya kalau premis itu mereka menggunakan santan gam. Nah, seperti yang sudah-sudah dari dulu kita ngebahas soal gluten free baking, santan gam itu selalu menjadi pertentangan, perdebatan, boleh menggunakan atau tidak. Kalau saya sendiri, saya pribadi lebih menyarankan lebih banyak menggunakan psyllium husk dibandingkan dengan santan gam sebagai binder, pengganti glutennya di produk untuk gluten free. Karena kan bagaimanapun ini yang kita mau bikin adalah remake-nya produk gluten, otomatis harus sedikit menyamai lah gitu lah. Jangan beda-beda banget kan. Oke. Selanjutnya untuk apa ya yang menyebabkan donatnya itu jadi empuk itu ada di bagian adonannya atau mungkin ada di bagian bahan-bahannya nih Neng Dewi? Nah, dari bahan. Pertama yang bisa menyebabkan adonannya lembut itu pertama lemak dan gula. Ya, otomatis itu dua bahan yang memang dari prinsip dasar basic pastry itu adalah bahan yang melembutkan. Ya, kita pertama sudah nge-skip telur. Telur sendiri juga termasuk bahan yang membuat lembut di pastry, tapi ternyata ini karena kita vegan kita skip. Ya, kita skip lagi dairy-nya, kita skip lagi misalkan, Mbak aku pengennya sugar free, nggak mau ada gula gitu ya. Oke, kita bisa akalinnya yaitu di bagian gulanya. Misalkan kalau saya pakai coconut sugar karena saya pengen ini ramah dengan diabetik ya, dengan diabetes. Yang mana kita tahu coconut sugar itu IG-nya lebih rendah dibandingkan dengan dia punya gula-gula yang lain gitu ya. Kalau teman-teman mau pakai stevia bisa nggak Mbak? Bisa dicoba. Tapi hati-hati stevia terkadang nanti end resultnya atau aftertaste-nya suka pahit ya. Jadi pintar-pintar memilih stevia. Tidak bisa semua stevia teman-teman ataupun gula diet aja Mbak ya masukin. Nah, hati-hati gula diet yang sekarang banyak di pasaran banyak aspartamnya. Jadi jangan terbuai dengan iklan. Ya, pokoknya saya cuma ingetin be smart customer. Lihat dulu, baca dulu labelnya. Jangan main asal masukin. Mentang-mentang nih resepnya gampang di swap kan katanya Mbak. Iya benar gampang di swap, tapi nalarnya dipakai ya. Ditimbang-timbang nih kalau begini ini gimana ya gitu ya. Oke. Nah, untuk lemaknya sendiri yaitu saya bilang bisa pakai coconut oil, bisa pakai olive oil kalau misalkan yang memang tidak mengkonsumsi dairy. Tapi kalau yang mengkonsumsi dairy ya silahkan menggunakan butter. Butter sendiri kalau memang benar-benar butter itu lebih sehat kan gitu loh. Yang hewaninya secara non vegannya ya, bukan secara vegan. Secara non vegannya kan lebih sehat daripada margarin. Itu. Kalau misalnya masih aku mungkin vegetarian lakto masih bisa makan ini masih bisa makan telur, silakan pakai telur pengganti flax egg-nya itu juga oke gitu ya. Itu aja sih Mbak. Oke, jadi kalau dari bahan-bahannya sendiri itu nggak selalu yang harus sama dengan resep kayak gitu ya Neng Dewi ya. Jadi tinggal fleksibel, tinggal disesuaikan saja dengan selera dari masing-masing begitu ya. Betul. Karena masing-masing dari kita yang mengetahui tubuh kita membutuhkan apa, tentu diri kita sendiri ya kan. Jadi disesuaikan. Kalau resep ini saya pinginnya kenapa yang ikut share di kelas saya jadi pintar karena nalar. Saya butuhnya apa, ini bisa diganti apa. Jadi malah lebih bebas. Saya nggak mau teman-teman yang ikut kelas saya terpaku gitu.
Karena mungkin saya menerapkan resep ini seperti ini, tapi ternyata tidak sesuai dengan kebutuhannya teman-teman. Kan sayang, malah tidak terpakai nantinya gitu. Ya, betul sekali. Ya, jadi harus disesuaikan aja. Mungkin kalau dari ini kayaknya saya biasanya pakai bahan yang ini deh untuk pengganti yang ini. Jadi tinggal disesuaikan saja begitu ya, Neng ya. Fleksibel aja kayak gitu ya. Betul banget. Jadi jangan kadang-kadang yang menyebabkan teman-teman itu takut baking adalah memang betul ya pakem bahwa pastry itu harus plek-ketiplek ya, betul di pastry secara konvensional. Tapi secara sekarang kita adalah pastry-nya gluten free, lebih banyak menggunakan nalar, lebih mengutamakan kebutuhan kita. Itu aja. Jadi jangan takut ya untuk baking untuk yang healthy bake-nya, karena sekali lagi itu memang butuh jaga. Harus sesuai dengan kebutuhan kita pribadi. Kecuali buat orang, kita bikinin buat orang ya sesuai dengan permintaan otomatis ya kan. Tuh. Oke, luar biasa Pak, keren banget. Dan ternyata sudah 1 jam ya Neng Dewi ya, kita sharing-sharing, kita ngobrol-ngobrol ya. Nggak terasa banget dengan materi yang sangat bermanfaat dan juga menarik banget bisa kita praktekkan. Atau mungkin kalau dari teman-teman yang pengen yang instan ya, berarti langsung saja nanti pesan ke Neng Dewi ya, bisa via Instagramnya, nanti bisa di Cake Studio ID ya, nanti bisa dilanjut pemesanannya itu bisa via Instagram, ya. Oke. Dan buat Sobat Subi semuanya yang sudah join malam hari ini, kami ucapkan terima kasih banyak. Jangan lupa buat kunjungi marketplace kami ya. Kalau dari teman-teman lagi cari nih bahan-bahan pecah belah ya, barang-barang pecah belah, silakan bisa langsung kunjungi marketplace kami. Baik itu di Shopee, Tokopedia, Lazada, Blibli, Bukalapak, JD.id, Carousel maupun juga Shopify ya. Tinggal pilih salah satu marketplace yang biasa digunakan teman-teman Sobat Subi untuk belanja ya. Dan kalau dari teman-teman yang mau mengunjungi website kami ya, kalau mau mengunjungi website kami juga boleh banget, silahkan banget ya, tinggal ketik saja www.subiantik.shop ya, itu adalah website resminya Subi Antik kalau teman-teman mau mengunjungi website kami. Oke, sekali lagi terima kasih buat Neng Dewi untuk materinya hari ini, keren banget, luar biasa banget. Oke, mau ada yang mau disampaikan lagi Dewi? Silakan. Buat teman-teman, saya mohon maaf kalau ada banyak kekurangan. Kalau masih ada yang belum jelas, silakan jangan ragu, jangan sungkan untuk bertanya langsung via DM-nya Cake Studio ID atau menghubungi lewat chat-nya juga boleh yang ada di bio-nya. Silakan. Jadi insya Allah saya akan jawab, saya akan reply walaupun agak telat-telat, pastinya akan di-reply. Karena sekali lagi tujuan kita adanya sesi sharing atau kelas ini kan supaya apa yang disampaikan, apa yang didapat bisa diaplikasikan dan bisa bermanfaat untuk teman-teman semua. Gitu aja. Selamat mencoba, dan kalau ya sekali lagi pokoknya kalau ada yang mau ditanyakan, silakan jangan sungkan-sungkan ya untuk menghubungi kita. Gitu. Oke, dan kita juga masih ada 1 sesi lagi besok ya Neng ya. Iya, di Telegram. Jadi mungkin kalau dari teman-teman di sini masih ada pertanyaan atau belum ada pertanyaan ya. Biasanya itu kan pertanyaan munculnya setelah acaranya selesai ya. Itu besok bisa ditanyakan ketika kita di sesi telebinar ya. Jam 10 sampai dengan jam 11 siang, jangan sampai dilewatkan. Oke. Dan buat minggu depan kita juga masih ada teman-teman ya dengan materi dari sorghum alternatif pangan masa depan dengan narasumber yang nggak kalah jauh luar biasanya. Ini dari Neng Natashi Fadlin ya. Untuk Jumat depan jangan lupa buat disaksikan juga teman-teman. Oke, sekali lagi terima kasih kepada Neng
Dewi dan juga teman-teman Sobat Subi yang sudah join malam hari ini. Kita ketemu lagi besok di sesi telebinar jam 10 sampai dengan jam 11 siang. Terima kasih Neng Dewi, selamat malam, selamat beristirahat. Selamat, semoga bermanfaat. Pamit ya. Oke, terima kasih. Assalamualaikum.